kembali lagi di vlog Aprilia di Lestari. Kali ini posisi April lagi ada di Bandung dan mau silaturahmi ke poolnya PO Bandung Express. April udah janjian nih di pool PO Bandung Express ini bersama owner dari PO Bandung Express yaitu Miss Jennifer. Happy watching! So guys, assalamualaikum. Aku baru aja nyampe di poolnya Miss Jen. Jadi ada di mana? Di Bandung Express nih. Nah, Miss Jennifer belum datang dan aku kebelet pipis. Jadi aku mau tanya bapaknya dulu di mana ada toilet ya. Secara dari Malang kan jauh ya, cus. Oke, kita Pak. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya nyari toilet di mana ya Pak? Ada. Oke, kita cari ya. Kita lanjut lagi sebentar lagi ya guys. So guys, itu tadi aku udah selesai ke toilet. Terus tadi disapa sama bapak yang ada di Bandung Express. Sekarang aku masih nungguin Miss Jen. Jadi aku pengen lihat-lihat dan muter-muter dulu. Tadi janjiannya sih memang jam 12-an. Cuman karena macet kali ya. Jadi kita coba jalan-jalan di area garasi Bandung Express. Untuk kelengkapan infonya nanti aku harus nunggu Miss Jen. Karena seperti kamu tahu kan, Miss Jennifer itu jago banget di bidang mesin. Jadi apa-apa pasti dia bisa beresin sendiri. Permisi ya Pak. Begitu guys. Jadi kita pelan-pelan sambil kita muter-muter di garasinya Miss Jennifer. Nah, ini kita menuju ke belakang meskipun Miss Jennifer-nya belum ada, tapi aku udah permisi. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini permisi masuk YouTube nggak apa-apa? Oh, ini langsung. Pak siapa ini? Pak Toha. Pak Toha, Bapak? Pak Romli ini. Pak Romli. Kayaknya kok penjaganya ya. Serem banget, Pak. Lah senyum gitu, Pak. Kalau Bapak namanya Pak siapa? Bapak Dede. Pak Dede. Ini pada belum jalan atau gimana, Pak? Berangkat sekarang. Baru mau berangkat. Oh, oke. Yang tujuannya ke? Ke Wonogiri. Wih, mantap. Gimana kondisinya, Pak? Kondisi di pandemik ini? Jalanannya pasti macet. Tadi saya kesini juga macet. Kalau malam ya kalau macet mau gimana aja dinikmatin aja. Nikmatin ya. Rezeki sudah ada yang ngatur ya, Pak? Nikmati disyukuri apa. Amin. Amin, amin. Betul, betul. Yang penting semangat. Betul, harus bersyukur. Guys, di sana ada anjingnya. Ternyata Miss Jen nggak bilang sama aku. Dan aku takut. Oke, sekarang kita ngeliat ke sana dulu. Nah. Jadi posisi ini berapa luasnya sih, Pak? Kok sampai full? Jadi kita, anjingnya banyak banget, guys. Aku mau jalan ke sana kok agak serem ya. Bismillah aja ya. Nah, Bapak lindungin aku dong dari anjing. Dia nggak bakalan deket kan, Pak? Enggak, alhamdulillah. Yang anjing aslinya nggak deket, yang palsu deket. Permisi. Aduh, saya ganggu ya. Bapak, sehat? Ini saya nunggu Miss Jen. Belum dateng. Biasanya Ini tadi udah janjian jam 12, tapi mungkin macet. Tadi juga saya kesini macet. Wah, ini kondisi garasi dari Bandung Express, guys, yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi April memang sengaja kesini, udah janjian sama Miss Jen. Jadi harus ditepati. Banyak mobil-mobil, guys. Kamera on. Mas, mana? seneng nggak ketemu aku? Halo? Banget. Di Bali kita udah ketemu ya. Kemarin ketemu di Bali. Bener. Ayo let's go, kita mau makan dulu. Miss Jen, makasih lo ya. Kita mau makan dulu ya. Mau naik yang mana? Oh ini ya. Tadi tunggu. Jadi ini kita naik mobilnya Miss Jen yang super antik. Tapi keren banget. Jadi ini apa ini, Miss?
Ini kulkas ya? Kulkas tiruan. Kulkas tiruan tapi ikinnya toko AC. Apa buka ini? Wah, mantep guys. Ini benar-benar unik. Apakah nama mobilnya Miss Jen? Tolong jelaskan ke aku. Caravel. KTT XKTT tahun 92. Wah, tahun 92 guys. Jadi Miss Jen ini demen banget sama mobil-mobil antik. Jadi koleksinya banyak berjibun. Jadi bukan cuman bis tapi juga mobil-mobil yang kadang roti tawar. Seperti roti tawar tapi waduh joknya aja nyaman. Leg rest. Wah, mantep leg rest guys. Yang belakang aman? Aman. Yang depan juga aman. Oke guys, kita makannya di sini, Dermaga Sunda. Pemandangannya. Wow. Wow. Guys, suasananya enak banget. Tuh. Siap makan? Siap tempur makan. Kita isi solar dulu di sini guys sebelum nanti lanjut lagi ngobrolin Bandung Express. Ya Allah, aku ini kok hitam semua, ada apa ya? Hah? Mau di mana aja? Tuh. Guys, jadi mumpung di sini berasa Titanic ya. Bismillah. Tuh. Wow. Wah, alhamdulillah ya kita makan bareng-bareng. Selamat makan. Alhamdulillah udah kenyang, singkat cerita seperti itu guys. Dan sekarang udah kembali ke pool dari Bandung Express. Sekarang Miss Jen bakalan jelasin nih seputar Bandung Express. Yeay, akhirnya udah sama Miss Jennifer. Mau dijelasin nih, ini bisnya bikinannya siapa? Miss Jen, Hah? bikinannya siapa? Ini bis memang kreasi sendiri. Bikin sendiri? Iya. Karoseri ini dewe? Iya. Wih, jadi ini julukannya apa ini? Ada julukannya nggak ini bisnya? Buaya mangap. Loh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buaya mangap. Ini, jabat nyamuk. Oh, nyamuk di pipi. Nah, jadi tahun berapa nih Miss Jen kamu bikin bis ini? Ini dulu 2014-an lah. Pertama setelah orang ngetren buat kaca double ya kita ikutan buat juga. Tapi bikinnya sendiri, pakai Ya. karoseri sendiri. Ya kita rehab karena sebelumnya udah buatan kita. Oh, oke. Kita cuman nggak ganti selendangnya toh. Kalau ininya apa bentuk selendang sampingnya udah gitu, cuman kaca double-nya aja. Kaca double-nya ya. Waduh guys, jadi Miss Jen ini kalau urusan teknik nomor 1. Jadi sebenarnya bisa diganti-ganti sendiri ya Miss Jen ya? Iya, semua itu asal ada niatnya sama kreativitasnya jadi sih. Wih, mantep. Jadi apa lagi nih yang bisa dikulik dari bis ini? Ya pertama kali jadi antara 2007-an, perubahan yang terakhirnya 2014 itu. Tapi sasisnya sendiri tahun? Kalau sasisnya ini yang 95. Tahun 95. Yang paling tua ada sasis tahun berapa sih Miss Jen? Kalau Bandung Express? Kalau yang paling tua itu dari mulai 79 ya ada. OF pertama, OF itu masih ada. Masih ada? Ada, tapi karyawan, bis karyawan. Oh, dijadiin bis karyawan. Tapi kalau yang trayek sendiri untuk Trayek paling tua ya kemarin itu yang masih di batas 25 tahun 96. tahun 96 masih ada. Ya. Jalan mana itu? Kemarin Jepara. Masih jalan Jepara. Bandung Jepara. Wow, mantep. Pak, jangan tegang, Pak.
Ini vlognya nyantai. Ini yang di belakang saya pada tegang semua. Terutama yang ngomong buaya mangap ini tadi. Aduh. Aman ya tasnya ya? Aman. Aman terkendali. Oke, ayo aku mau dikasih lihat mana lagi nih, mumpung aku di Bandung. So, kan ini termasuk yang kita buat dengan pada waktu itu pernah pakai mesin swap engine itu waktu itu. Ini. Iya. Wah, mantep. Ini udah yang kedua. Yang pertama mobil yang udah aku scrap malah karena kan pembatasan tahun. Iya, tahunnya. Berarti tinggal sisa satu ini ya? 2. Oh, masih ada 2 lagi yang aktif. Iya. Oh, oke. Tapi dalamannya masih sama? Nggak ada perubahan atau gimana? Interiornya sendiri? Udahlah, pada waktu rehab kan pasti dibetulin. Semuanya ya? Iya. Itu kan dari samping kelihatan. Bisa masuk nggak sih ini? Bisa? Ada kuncinya, Pak? Oh, nggak dikunci. Bisa nggak dilewatin? Ini kalau untuk garasinya sendiri, Mbak, ada berapa luasan sih ini? 1,5 lah. 1,5, berarti memanjang kayak ya? Bentuknya tidak teratur. Bentuknya, bentuknya tidak teratur. Oke, Lain, asupnya di tukang tuh ya. mau kita masuk, lihat? Monggo, ayo. Ya nggak apa-apa. Dari belakang kayaknya. Oh, enak dari belakang, berarti kita muter guys. Permisi Pak. Dari belakang kayaknya. Kita muter ke belakang. So guys, ini interior dari mobil bis bikinannya Miss Jennifer. Mbak, ini joknya sendiri. Bikinannya mana ini? Jok ini versi terakhir dari Restindo. Versi terakhir dari Restindo. Oke. Cuman Jadi, pernah kita ganti kain. oh udah ganti ya. Ini isinya piro sih Mbak? Ada? 33. 33 ya? Oke, terus kira-kira untuk depannya ini juga udah rombaan semua apa masih sama? Depan itu dashboard kita buat sendiri sih. Wah serius? Ini kamu bikin sendiri? Nah, terus ini aku mau nanya lagi nih. Kan kamu ini terkenal banget, Cile. Sebelum ngomongin terkenal, aku mau balik kameranya dulu guys. Oke, tadi udah sempat bahas sedikit. Dan sebelum dibalik kamera kan belum perkenalan banget. Bu Jennifer ini adalah salah satu owner dari PO Bandung Express. Bandung Express yang letaknya ada di Bandung yang jelas. Untuk orang-orang lama, insya Allah sudah mengenal sekali Bandung Express, bener? Ya, moga-moga masih Masih, dikenal. makanya harus. Kenapa ada vlog Aprilia di Lestari ini, silaturahmi ke PO-PO salah satunya untuk membangkitkan lagi, ya kan, gairah dari Bandung Express ini sendiri dan mengenalkan kepada kaula muda yang tadinya belum kenal Bandung Express, akhirnya bisa tahu silsilah dari Bandung Express. Miss Jennifer, makasih ya, aku udah dibolehin main ke sini. Ya, Ini jadi singkur-singkuran gini, maklum guys, karena kameranya cuma satu. iya. Nanti yang itu di atas, Yang mana yang di atas? yang apa di yang bis yang satunya yang komplit Oh, yang komplit di satunya ya, boleh. Tapi aku mau bahas sedikit mengenai historinya dulu deh dari Bandung Express ini sendiri. Dari asalnya tahun berapa, terus almarhum bapak ini dulu mendirikannya seperti apa? Bandung Express itu asal mulanya didirikan dari ya para orang-orang yang apa semuanya itu berjiwa kuat, bukan orang-orang yang punya semua sih enggak. Jadi semuanya dari nol. Dari nol. Mhm. Di tahun? 73. Oh, dari tahun 73 ya? 73. Oke. Dari tahun 73 yang waktu itu pertama mendirikan itu adalah bosnya papiku. Bosnya papinya Miss Jennifer, maksudnya gimana nih? Jadi Karena- awal mula ini hak miliknya sendiri Bukan. Bandung Express? Oh, Papiku sebagai marketing waktu itu. oh sebagai marketing. Sampai akhirnya sukses bisa sampai Memang sekarang ini? dari dulu kan bosnya papiku adalah montir. Oke. Montir PPD yang waktu itu ada lelangan di Jakarta. Dia memperbaiki bisnya
papiku diserahkan untuk jalanin marketing. Oh, oke. Setelah beberapa waktu di tahun 85-86 mungkin dia pilih untuk pindah di luar. Jadi silahkan untuk dioper sama papiku gitu. Oh, jadi akhirnya di tahun 85-86 tadi Dioper. papinya Miss Jennifer yang ngoper dan ngurus Total. semuanya total. Wow. Sebelumnya hanya marketing gitu. Hanya marketing, oke. Tapi kamu sekarang jago banget di mesin. Ini rumors yang beredar yang bener-bener aku tahu sendiri, dan bukan tahu sendiri sih, maksudnya dari hal kayak kemarin aku baru kenal sama kamu aja awal, dia bisa komen loh guys, ini kayaknya mobilmu ada apa-apa. Cuman lihat dari apa itu? Iki loh, jenenge dashboardnya itu langsung loh dia tahu. Ya Allah, cepat banget. Jadi menggeluti itu sendiri kamu belajarnya dari mana? Tapi sebelum dilanjut, mau ngecek lainnya dulu? Iya, kita pindah posisi Kita yang pindah posisi yang enak guys, karena posisinya agak singkur-singkuran. Oke, stay tune terus. Jadi guys, tunggu Miss Jen, aku mau kasih tahu mereka ini info kalau ini tadinya bodinya dari Jerman. Apa? Jerman Motor. Jerman Motor. Starliner. Terus pernah masuk satu putaran di Laksana ya? Ya. Nah, Pernah terus habis buat itu sekali. Habis itu kita ganti model lagi, ya baru model ini. baru model ini yang Miss Jennifer sendiri, ya kan, pengangkatannya gantinya. Terus ininya sendiri ductingnya nggak? Kan biasanya penyakit kalau kita buat di karoseri itu ducting ini selalu bermasalah. Iya. Kalau ini kan, nah, Oh mantap guys, ini kuat banget guys. padahal kan ini sudah berarti 9 tahun ya, 8 tahun lah. 8 tahun lebih. 8 tahun dari kamu yang bikin sendiri ini, Iya. ductingnya top chair ya. Masih Tiga. kuat banget ya. Kalau nah, Ya, kan iya. Waduh. Gila. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita pindah. Let's go guys. Nah, kita ini sekarang diajak ke belakang yang tadi sempat aku shoot di permulaan. Sekarang aku berani guys, karena sudah ada Bu Jennifer. Nah, ini nih aku juga mau nanya, kok ada bis Gunung Harta ini, gimana cerita ini? ya di saat waktu itu memang ada pembaharuan di Gunung Harta, ya kita ambil beberapa biji. Intinya sih dari sana. Memang di saat akhir malah keputusan itu menjadi betul karena perputaran penumpang kan menurun, jadi kita harus bermodal dari yang bekas, sama seperti prinsip Pak Rian kemarin Dan beli bekas, terus kita perbarui seperti ini ya. Berarti ini udah mau masuk dalam pengecatan dan segala macam belum? baru mau penggantian kowal, rehab. Baru mau rehab dulu guys. Jadi prinsip beli bekas adalah yang paling betul. Iya, yang penting masih masuk syarat ya udah. Itu yang barang bagus tapi murah meriah. Dan bermanfaat. Oke, terus mana lagi nih Miss Jen? Kita masuk lebih dalam lagi guys, mengulik. Ada apakah di Bandung Express ini? Mbak Silet ya. Jadi ini Gunung Harta ngambil berapa unit, Miss Jennifer? Total sih 5 ya. Totalnya 5. Yang 3 kan sudah jalan. Yang 3 udah berjalan guys, jadi yang tinggal di sini ada 2. Nah, ini ada yang ganteng nih. Aduh, saya mundur dulu. Wah, ada yang ganteng guys. Sebelahnya cantik. Ininya yang ganteng gitu. Nah, monggo dijelaskan, ini bagaimana ceritanya? Sama, ini yang dari GH juga, cuman sudah dipermak. Oh, ini yang dari GH? Oh, waduh mantep ya. Perbedaannya jauh ya. Loh, kok ono sapa iki? Loh, waduh ngumpet. Waduh, ada yang ngumpet lagi, Iya. Jadi GH yang awalnya seperti ini, guys. Jadi seperti ini, ya Allah. Kita lihat livery sampingnya dulu. Nah, sudah berbentuk baru guys, tuh. Ini tahun berapa ini Miss Jen?
Ini malah rada tua, yang muda yang di luar tadi. Ini mah 1525 1525. 2009 ya. Emang yang depan berapa? Yang depan di sana tadi ada yang 2012 sama 13. Yang dipakai jalan yang 1526 sama 1626. Yang Wonogirian tadi? Bukan. Bukan. Yang di luar tadi kan yang baru datang 1626. Oh, oke. Yang Denpasar? Iya. Ayo kita lihat ke dalam. Let's go. Gali lebih besar, gali lagi Kita gali lebih dalam, Pak. lebih dalam. Lebih dalam. Akhirnya nempel no? Ayo rawurnya kok kecil baik. So guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh. Nah, jadi ini rombakannya apa aja nih? Termasuk dalamnya atau enggak? Kalau dalam sih hanya pembersihan sama ini ya, perapian aja. Paling buang itu area smoking. Oh, tadinya ada area smoking ini ya? Artinya ada. Oh, emang mau dijalanin apa sih? Ini nanti? Ya antara timuran lah pokoknya aja. Berarti memang nggak ada smoking areanya ya? Memang kita kalau smoking area biar di depan. Jadi di depan ini maksudnya dikasih pembatas atau Enggak. Di samping sopir Oh. atau di tempat kena situ. Ya kalau di sini jadi menghambat yang belakang. Tapi Mbak, itu kan kalau ngerokok di depan, penumpang lainnya apa nggak komplain? Karena kalau timuran Kalau kan lumayan. duduknya di tempat kiri, di sisi itu enggak, karena kesedot kaca itu. Oh, jadi kacanya tetap buka ya? Ya. Tapi kalau di tengah, iya. Di sini pun sama. Di sini kalau kita ada yang ngerokok di dalam, kalau sekatnya ini udah nggak benar, pasti masuk semua. Orang keluar buka pintu aja, tutup pintu pasti Iya. bau keluar kan? Mereka nanti kesedot di AC itu rata. Malah rata kenanya ya. Jadi mendingan memang kalau mau ngerokok Deket di depan. dibuang. Tapi itu ngerokok itu untuk penumpang atau hanya untuk kru aja? Pada basicnya sebetulnya hanya untuk kru. Tapi kalau penumpang ada yang maksa minta itu ya silakan di tengah area kena itu. Oke. Karena kalau aku pribadi sebagai penumpang ya, kan agak merasa terganggu baunya kayak gitu. Justru itu. Cuman kalau di belakang nanti dia akan lebih rata. Jadi Kalau ini menurut kan- kamu efisiensinya adalah di depan aja gitu ya? Iya, Atau memang kan nggak diharuskan rokok juga karena kan ini mobil AC. mobil AC, bener. Jadi gitu guys. Jadi bukan berarti terus Miss Jennifer bilang bahwa dibolehkan di bagian kernet itu sebenarnya adalah kebijakan untuk para kru yang memang kerjanya lumayan Sudah. panjang biar nggak ngantuk gitu ya Miss ya. Yang sudah terbiasa banget kayak gitu dan tidak menahan. Yang tidak bisa menahan gelora pingin merokok. Oke, ini luas banget ya jadinya di sini ya. Enggak, ini satu kursi belum Oh, ini kuasa. belum dipasang satu kursi. Oke. Ayo Miss Jen, kita bagi-bagi waktu untuk membahas yang lain. Bisa di mana? Nah, ini adalah legasi guys. Awalnya Laksana, akhirnya jadi Lik sini. Lega Pro. Jadi Leica Pro. Ayo, kita mau foto dulu. Sudah ada kameranya? Oh, belum. Jadi Wow. Hey, akhirnya kita bisa duduk tenang. Setelah tadi aku diajak muter-muter guys sama Miss Jennifer sampai ke belakang. Jadi Miss Jennifer sendiri itu nggak hanya ngurusin bis, tapi punya keahlian lain dan di bidangnya adalah teknik, bener ya? Tadi kan aku mau lanjut lagi, Miss Jennifer, bahas masalah rumors yang beredar bahwasanya kamu itu jago banget di teknik alias di permesinan. Aku sempat dengar kamu bisa copot atau pasang mesin sendiri, mesin bis. Itu gimana ceritanya? Dari kapan? kalau mesin bis sih nyopot sendiri sih jarang aku. Paling dampingi ya. Cuman kalau sudah menentukan penyebab
Nah, baru aku turun. Jadi menentukan penyebab kamu turun. Diagnosis itunya, baru aku merhatiin detailnya. Tapi kalau untuk bongkar sendiri, yang dikerjain sendiri biasanya hanya terbatas di mobil kecil. Di mobil kecil ya. Jadi kalau untuk bis memang sudah ada ininya sendiri, cuman kalau untuk diagnosanya kamu memang harus Kecuali terjun. interior. Jadi kecuali interiornya gimana? Kalau interior memang masih aku kerjain sendiri kalau bis mah. Serius? Interior kamu kerjain sendiri? Iya, jadi untuk Ngedesain atau memang bikin? biasanya kalau itu ya dari mulai kain, masang kain, biasanya masang kain terus mulai nentuin ukuran ininya, bentuk atap ini ada bagasi itu. Wow. Terus apa lagi yang nggak bisa kamu lakuin apa sih? Kalau semua bisa dilakuin guys, aku sebagai apa ya wanita ini jadi bingung gitu loh. Kamu bisa semuanya gitu. Hah? Ya, Berarti memang sampai dari kalau dari operasional sendiri dari Bandung Express, kamu terjun nggak ke lapangan? operasional kalau untuk bis terjun. Kalau untuk box ya seperlunya di saat itu bermasalah dari plottingan yang selalu rutin ya. Baru. Kalau bis karyawan enggak, karena itu sudah ada yang ngurusin dan jaraknya biasanya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh-jauh banget sih. Jadi Di udah ada kota-kota. divisinya sendiri ya. Kalau yang jauh-jauh atau yang mobilnya masih butuh supir khusus, baru turun. Kemarin kita kan sempat ke Bali nih. Ya. Aku kan sempat ke Bali, kalau kalian lihat ya vlog aku sebelumnya yang aku ada di Bali, kan ada Miss Jennifer juga. Nah, itu sebenarnya kamu ke Bali kemarin kan aku juga dengar bahwa ada problem atau trouble salah satu bis kamu di daerah Tabanan. Ya. Nah, itu sampai aku dengar sendiri dia kayak 24 jam ngurusin itu. Akhirnya gimana? Beres? Apa masalahnya waktu itu? Memang bis itu kan awalnya berangkat dari Denpasar itu sore ya, jam-jam 2, jam 3 sore itu dengan tidak ada masalah karena mobil itu sebelumnya sampai ke Denpasar pun aman-aman aja gitu. Lalu Jalan lagi balik ke sana sampai penyeberangan normal di Baluran itu angin turun terus. kalau menurut kamu kalau angin sampai turun terus itu gimana, Mas? Kalau penyebabnya, kalau yang dari kemarin dari analisa itu sih karena si ininya terlalu lama diem mobilnya memang. Jadi udah lama nggak jalan. Memang lama nggak jalan, jadi dia pas jalan, jadi mampet. Emang sebelum nggak bisa dicek gitu Miss? Karena kalau angin yang di dalam pipa, di dalam itu kan dia akan menjadi masalah setelah Berjalan. iya. Jadi Jadi kita baru ketahuan katakanlah hidup 6 jam gitu belum bermasalah, nanti setelah kena lubang atau apa, baru si kotoran itu nyumpelin. Oh, nah tapi kan kalau kamu ngejelasin gini, berarti kan sebenarnya sebelum mereka jalan, mereka kamu sudah tahu akan terjadi atau baru tahu kemarin akan terjadi seperti itu? Karena kalau dari tipe-tipe Mercy lama itu sering banget. Namanya pipa cacing itu, pipa yang untuk pendingin itu sering banget mampet di situ atau yang dia keluar dari kompresor. Tapi kalau untuk yang Mercy elektrik sebetulnya jarang sih, tidak separah yang lama. Tapi kok ini kejadian juga gitu. Jadi ini di luar dugaan sebenarnya ya. Yang seharusnya kalau sesuai tipe sih jarang-jarang terjadi gitu kan? Ya, karena sudah yang model baru dia udah mulai ada pembaruan sistemnya. Cuman kalau mungkin terlalu lama diem, Bisa jadi. Ya bisa jadi juga. Bisa jadi juga, bener. Kan dari segi dimensi, dari segi itu udah beda dari yang lama. Tapi Jadi gimana pun ya dengan kondisi ya kita tetap di luar prediksi. Karena memang kalau memang kita nganggap oh itu akan rusak, itu sebetulnya dari mobil itu kan sebelum sampai Denpasar harusnya udah bermasalah Sudah juga. bermasalah. Tapi nyatanya sampai Denpasar nggak ada aman-aman masalah. aja. Berarti pas mau baliknya ya? Iya, Pas Mas mau mau baliknya kan kemarin itu. Oke, tapi alhamdulillah udah aman ya? Karena itu pun hanya pipanya dibersihin, terusan ditakolin gitu, di sepanjang yang itu, jalan lagi anginnya ke jalan keluar. Penjelasannya mantap ya? Nggak ada yang bakal bisa bohongin kalau kayak gini. Aku mah harus banyak berguru sama kamu. Iya, kemarin kan memang aku kalau di luar kota kan
jalan-jalan sembari beresin kerjaan, sembari kalau ada masalah. Ya kalau kita pas di sana tahu-tahu ada telepon, kan itu jam 2 malam telepon. Iya. Iya, kamu cerita itu kemarin waktu di Bali. Jam 2 malam ya udah kita koneksi sama berapa, kan dimontir di dalam mobil itu juga ada. Terusan gimana ini ya coba ini gini dulu, kita lihat apa bisa enggak. Akhirnya bisa, meskipun sebetulnya sempat dikirim mobil pengganti dari Denpasar untuk gantiin penumpang supaya bisa langsung tetap jalan ya. Tapi sebelum mobil gantinya sampai dia udah beres lagi. Ya udah. Ya gimana nggak beres? Yang punya aja jago mesin, jago teknik gitu kan? Cuman kan kalau untuk tipe elektrik sih sebetulnya memang kita tidak lebih menguasai yang lama kan. Karena yang lama itu jelas dan kelihatan. Kalau tipe-tipe elektrik itu udah mesti pakai komputer yang obatnya ceritanya tidak gampang gitu. Jadi sebenarnya sistem computerized ya, yang kekinian itu nggak semudah kayak kita bisa ngelakuin manual yang lama-lama gitu kan? Tidak kelihatan. Oh ini kalau rusak, kalau orang sakit A, oh ini pasti B. Kalau ini udah, oh ini sakitnya A, oh bisa B, bisa C. Nah, coba dicolok dulu. Wah, baru bisa kelihatan. Iya. Tapi sebenarnya berarti kalau seandainya komputerized berarti sebenarnya mempermudah dong kan, karena tinggal colok langsung keluar nih apa masalahnya. Mempermudah bagi yang mobilnya jalan, mungkin dia bawa komputer. Oh iya bener. Jadi kemana-mana harus bawa komputer kalau ada masalah. Jadi memang bener lebih baik yang model lama, yang manual. Oke guys, sebentar lagi kita lanjut. Kita mau ngopi dulu. Oke, stay tune. Oh ya, jangan lupa di subscribe, di like, di share. Kalau konten April ini bermanfaat, komennya kudu yang sopan ya, karena komen kalian adalah cerminan dari karakter dan diri kalian. Stay tune. Oke, kita lanjut lagi setelah ngopi sejenak. Miss Jen, ini sebelum penutupan ini, aku mau tanya lagi. Bis yang aktif di Bandung Express sendiri ini ada berapa unit yang masih aktif? Aktif itu maksudnya adalah kendaraan yang bisa berjalan ataukah yang posisi sekarang itu melayani penumpang? Dua-duanya boleh. Karena kalau zaman sebelum ada corona kan kita bisa melayani penumpang itu sehari 11 sampai 12 bis. Oke. Dan per trip. Jadi sehari itu 24-25. Dan selama pandemi? Selama pandemi kan kemarin disuruh tutup jadi nggak ada yang jalan. Setelah ini boleh jalan? Nah, setelah mulai diperbolehkan jalan, kita merangkak dari hanya kadang-kadang kemarin 2002 bis sampai sekarang itu sudah antara 4 sampai 5. Maksimal 6 kalau pas Baksi yang Denpasar jalan. Cuman ya kondisi kan masih seperti itu. Karena down, ya? Daya beli penumpang belum ada. Daya beli penumpang, di saat daya beli penumpang mulai naik, pemerintah melaksanakan PPKM. Di saat penumpang udah mulai percaya mau jalan lagi, perusahaan udah mulai naik lagi, ada peraturan baru. Peraturan SE baru. Ya, untuk membatasi. Jadi perusahaan kembali bersusah-susah kembali. Semua juga merasakan ini. Ya. Bener. Memang kita pun ya sebetulnya kita sih ya berharap lah supaya pemerintah itu bisa ceritanya membandingkan dari kondisi dulu itu bisa berjalan seperti ini, metodenya apa aja. Kemudian di saat sekarang langkah apa yang harus bisa dilaksanakan pemerintah untuk membuat para perusahaan itu bisa berjalan baik dari segi trayek ataupun dari segi aturan-aturan lainnya. Mau dari aturan pemakaian trayeknya, terusan jumlah kuota ataupun yang jurusan mana aja yang boleh dimasukin. Itu kudu jelas ya sebenarnya. Ya, karena di luar itu jumlah penumpang sekarang pun sudah jauh menurun dibanding dulu. Betul.
zaman keemasan bis itu adalah tahun 80 sampai 90 sampai 2000. Menurun ada Pandemik? pandemi, bukan. Ada Krismon. Tapi Krismon itu kita bisa memperkirakan. Jadi kesulitan di saat Krismon itu tidak sesulit sekarang. Tidak separah sekarang ya? Karena di sekarang ini tidak ada pembatasan waktu, dan siapa yang bisa menjawab, ini sampai kapan sih, ya kita nggak akan tahu. Tapi kalau zaman Krismon dulu kan kasarannya siapa yang kuat ya tetap bisa jalan, bukan pada masa pandemik seperti ini malah pemerintah nyetop, nggak boleh jalan, itu beda lagi kasusnya gitu kan? Karena kalau di zaman dulu, katakanlah penumpang turun, betul, jumlah penumpang turun, tapi di saat Krismon itu harga tiket akan naik langsung 3-4 kali. Jadi katakanlah dengan jumlah penumpang menurun 3 kali pun, tetap dia sudah bisa tertutup kos yang lama. Kan memang minimal kita nutup kos yang lama sebetulnya. Kalau sekarang harga tiket tetap, penumpangnya yang turun beserta operasionalnya. Sedangkan harga barang naik semua. Jadi akhirnya semua, kalau kita lihat ya banyak teman-teman kita yang mengalami masalah, dan memang semuanya dari segi keuangan itu bukan ada yang memang prediksi mereka terlalu cepat, ada yang memang terlalu berani dalam ekspansi, ada juga yang mungkin tidak mau mengambil resiko ke depan. Jadi setelah, oh ini kayaknya bakal tambah susah, yaudah kita mundur aja sekarang. Tapi ada juga yang ini ekspansinya jos-josan gitu kan? Nah, justru itu, kalau yang ekspansinya jos-josan, sekarang kita tinggal lihat ini pandemik mau sampai kapan? Apakah prediksinya? Mereka berani ekspansi seperti itu dengan memang modal yang betul kuat, ataukah ini ya dari modalnya, ataupun sekedar hanya untuk ngejar perputaran aja gitu. Tapi yang jelas memang diusahakan sih sebetulnya pengertian dari tiap perusahaan dan pemerintah supaya dari segi peraturan dan trayek itu bisa berjalan mendekati yang kondisi selama. Itu sih yang kita harapkan. Dari yang pasti sebetulnya ya minimal tiap perusahaan berharap kalau itu bisa berjalan akan lebih baik sih. Betul. Nah ini kan ngomongin masalah trayek ini. Ya ngomongin trayek kan ada, ya kita nggak menyebut si A, si B, si C, tapi paling nggak yang tadinya nggak punya trayek jadi jalan. Itu menurut Miss Jennifer gimana? Nggak sesuai dengan porsinya gitu loh. Kan masalah ini lagi sulit nih. Masalah lagi sulit, ini trayek kita nih jalanin. Ada tahu-tahu masuk gitu. Di kondisi yang seperti ini kan kita dengan saingan yang memang sekelas gitu, yang memang seharusnya ada, itu pun sudah sangat sulit ya. Katakanlah PO bis A sebelum ada corona, dia beradu dengan PO bis B, C, D. Di saat kondisi seperti ini, yang bis B, C, D-nya itu katakanlah tinggal saingannya C. Jadi dengan A dengan C. Dari segi persaingan bis itu sudah turun. Turun tapi bukan berarti jumlah penumpang mereka banyak naik. Enggak. Karena sama-sama sepi. Setelah itu dari posisi yang A dan C ini pun mereka akhirnya beradu. Kalau kita perhatikan itu jumlah penumpang yang ada ini pindah ke moda yang lain yang seharusnya tidak ada tadinya. Contohnya kayak moda transport yang kecil-kecil. Ya, transport yang kecil-kecil yang bisa kita perhatiin di jalan. Dari segi safety juga sebetulnya kan memang belum. Jadi antara yang legal yang tadinya nggak ada trayek atau mungkin yang bukan berplat kuning. Ya. Iya kan, orang pindah ke sana. Ya. Dan kalau dihitung-hitung kan juga harganya lebih mahal loh.
dari segi harga mereka menjual lebih mahal. Lebih mahal dan safety-nya Cuman kurang. mereka memberikan pelayanan untuk jemput dan Door to door. antar. Itu. Tapi kalau kita dari segi yang ini kan kadang-kadang di saat pemerintah, oh ini harus mengurangi, ini harus begini dan penumpang kembali turun, yang begitu tetap flat. Tetap berjalan. Jadi sebenarnya harus adil kita di Ya. sini kan pemerintah ini. Di Jadi saat nggak cuman yang gede-gede doang disorot gitu ya. di saat ada aturan, yang kecil masih bisa jalan, yang besar di Ditekan. perbatasan dibalik. Kan jadi kan mereka pasti ada inilah pembatasan yang Iya. tiap provinsi waktu kemarin. Cuman Ya, kalau kita paham lah inti dari pembicaraan ini sebenarnya saudara-saudara. Dan ini mengingatkan lagi, makanya itu tadi kan juga sudah harapan kamu ya Mbak ya, semoga pemerintah lebih bijak lagi, lebih bisa ngecek lagi, iya kan? Untuk Ya. keputusan-keputusan atau apa ya, kebijakan-kebijakan yang ada supaya nggak ada yang merasa dirugikan seperti itu kan? Atau apa sih nggak balance ya? ya kalau kita sih kan memang berharap ya kalau memang yang kondisinya dulu sudah berjalan seperti apa ada di kondisi dulu dan berdasarkan dari segi hukumnya, dari segi ininya, ya dimohon untuk dari pemerintah juga ada support lah kesananya. Bahwa yang sebetulnya yang berhak dulu untuk melayani adalah ya mereka. Jangan sampai ada Tuntutan-tuntutan. banyak moda lain yang bisa berjalan, malahan yang punya landasan hukum, izin segala dipersulit Yang semua jelas sampai malah akhirnya dipersulit. tidak berjalan dan mengalami banyak yang pada krisis. Betul. Banyak teman-teman kita yang sampai krisis, sampai beralih halauan. Ada yang itu kan Kalau yang masih bisa beralih haluan sih masih ada penerangan ya. Kalau yang udah bener-bener ini nih yang susah nih. ya makanya kan sebetulnya kan kasihan lah semuanya kan. Tapi kesulitan itu kan sebenarnya semua dialami ya, cuman berbalik kepada pemerintah lagi. Apakah langkah apa yang sebenarnya bisa diberikan pemerintah untuk membantu supaya para pengusaha ini bisa kembali membantu menghidupkan ekonomi. Betul. Kalau sekarang perusahaan harus menghidupkan ekonomi dengan modal mereka yang sudah habis selama 2 tahun dikuras, kayaknya sih pasti akan merangkaknya pelan-pelan banget gitu. Karena seperti ya kayak nggak bisa langsung gitu kan. Jadi kayak mulai dari nol lagi, Ya. tapi lumayan berat nolnya ini. Ya, Iya kan? siapa tahu kan misalnya dari pemerintah, oh diberikan program bantuan bunga lunak atau gimana. Nah, itu akan mungkin membantu. Tapi kalau dengan sistem yang ada, kita kan sekarang dari baru program untuk nutup relaksasi yang kemarin, yang memberatkan kita lagi di sekarang. Sebetulnya kan relaksasi itu akhirnya tidak meringankan, juga memberatkan juga. Kalau seandainya mereka benar-benar membantu kan ya, pengurangan bunga sebetulnya. Ya Karena bunganya tetap sebenarnya. Iya. So, Mbak, aku mau nanya lagi urusan untuk pariwisatanya sendiri dari trayek pariwisata untuk Bandung Express sendiri gimana nih keadaannya saat ini? Di bulan inilah, Oktober November inilah, udah mulai ada kenaikan, udah mulai jalan atau masih sama aja? Pariwisata kan sebetulnya kita nomor 2. Jadi kita tidak mengutamakan di wisata. Oke. Cuman kalau ada ya dulu memang sebelum ada aturan pembatasan tahun memang kita cukup banyak di wisata. Setelah mulai banyak aturan ya kita pilih-pilih gitu. Dan memang kemarin aturan untuk wisata terlalu banyak, bisnya juga Akhirnya nggak jalan? iya, ya akhirnya sekarang ini kita wait and see aja dulu. Kecuali ya kalau 1-2 mobil oke lah. Berarti Tapi- lebih sekarang difokuskan untuk yang trayek ngelandnya ya, yang Iya, akapnya ya? karena kalau kita lihat untuk di Bandung, dari perusahaan yang fokus untuk wisata pun masih kelihatan nunggu. Apalagi kita ya mending udah kita nunggu aja dulu. Iya. Oke. Karena bukan termasuk pergerakan di Bandung, wisata itu banyak dari sekolah, banyak dari
pegawai atau yang itu wira swasta yang kelas menengah ke bawah gitu. Tapi kan mereka sekarang baru mengutamakan untuk hidup. Betul. Untuk ngisi perut ya. Ya. Tapi kalau yang sekolah pada baru mau akan mulai. Betul. Jadi belum hidup sih. Progresnya masih lama banget ini kayaknya. Masih ya. jauh. Ya, tapi sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Puji Tuhan ya. Ya. Alhamdulillah. Kita masih harus ya Berjuang lagi. kita tapi berterima kasih banyak sudah masih bisa terlepas dari segala cobaan, segala penyakit yang ada, segala Ujian-ujiannya. corona yang kita lihat, oh ya beginilah ternyata Kondisi yang Ya. belum pernah kita alami, akhirnya kita mengalami. Juga ini mungkin ujian. Maksudnya dalam arti, ini nih, selama ini udah kasih enak nih. Masa 2 tahun aja nggak bisa? Ya mudah-mudahan berhenti di 2 tahun ya. Jangan lanjut lagi tahun depan. Iya nggak? Pengennya Ya. kan gitu. Jadi tahun depan udah mulai, wah, was lagi gitu. kalau dari kacamataku sih semoga kalau memang pengen diharapkan seperti itu kan harus ada ini kerjasama dari antar PO juga supaya mereka bisa inilah Saling gotong royong. ya, jadi sama-sama saling membatasi, sama-sama saling bekerja sama ini ya, jadi sama-sama ngisi ini ya. Betul. Kalau pengen ada yang pengen gede sendiri, pengen hidup sendiri ya akhirnya pasti Nggak bisa. nggak bisa. Jadi kita harus saling bahu-membahu untuk sesama PO ini saling membangun. Yang udah kapasitasnya di situ ya situ aja dulu gitu kan. Bener nggak? Ya, dan yang jelas kan memang kalau yang katakanlah kita ya ada PO lain yang mengalami kesulitan atau apa, oh ya udah jadi apa? Kadang-kadang kalau dari kacamataku suatu saat memang PO-PO itu nantinya akan melebur. Jadi sebenarnya dari PO-PO itu pada akhirnya akan melebur. Ya, dari untuk beberapa puluh tahun nanti atau ya katakanlah 1 dekade, 2 dekade itu akan mulai dengan semakin pembatasan aturan yang semakin ini itu akhirnya mungkin PO ada beberapa tapi semua berbentuk PT dan PT. Jadi apa? Satu PO yang punya itu tadinya dari beberapa PO. Oh, jadi ada beberapa PO yang akan melebur jadi satu menjadi satu PT gitu. Ya, Oke. katakanlah satu jurusan, sekarang kan mereka beradu. Suatu saat mereka nantinya akan satu jurusan, tapi mereka di dalam situ semua. Jadi Itu dari kacamata kamu ya, ya kurang lebihnya. itu memang dari kacamataku dan memang suatu saat kalau memang masih mau hidup bareng seperti itu, karena Harus. yang tidak di situ pasti hancur. Karena kalau mereka begitu, yang ceritanya yang beli kan berarti satu, ya kan? Tapi mereka dapat bareng. Iya. Jadi bukannya sikut-sikutan. Ya, itu. Oke. Jadi jangan sikut-sikutan, guys. Dan mereka yang jalan pun dari spek bis dia bisa naik. Terusan dari quantity penumpang itu kan bisa penuh. Di saat kurang tinggal nambah. Masih ada kan stok. Iya. Kalau sekarang kan 3 orang jalan. Iya, dipaksakan untuk Iya. jalan. Oke, guys, itu tadi kurang lebihnya sharing-sharing April sama Miss Jennifer. Ya. Kira-kira sudah cukup pengenalannya ya? Siapa yang nggak tahu Miss Jennifer, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi makin tahu. Begitu Miss Jen. Miss Jennifer, ini karena waktunya yang aku nggak bisa lama-lama juga. Dan kameranya udah mulai melorot itu ya dengan sendirinya. Karena tongsisnya pakai yang lama guys. Tuh menurun. Jadi tandanya kita harus sudah menyudahi. Begitu Miss Jennifer. Aku ucapin terima kasih banyak. Thank you for having me. Maaf udah repot-repot, tadi udah ditraktir makan, udah diajak muter-muter. Jadi next time kita berjumpa lagi. Mau itu kamu nanti pas ke Malang kabar-kabar lagi ya. Ya. Makasih banyak. So guys, Miss, ada yang mau disampaikan lagi untuk penutupan? Ya. Kita sih dari PO ini Bandung Express, ya Bandung Express dan PO-PO lain sebetulnya ya hanya berharap semoga kita semua semakin bisa hidup bareng aja kalau dari aku. Amin. Bisa saling mengerti. Saling gotong royong dan Ya, saling bahu-membahu itu untuk aja kebaikan. Oke, guys,
thank you for watching. Jangan lupa seperti biasa di subscribe, di like, di share, dan di komen kalau vlog April ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan tetap semangat, apapun yang terjadi kita harus maju terus ya. Harus semangat gitu ya Mas Jun ya. Ya, kita harus maju terus dan kita harus saling bahu-membahu tadi. Nah, jangan lupa banyak berdoa. Oke? Thank you guys. Dari Bandung Express Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Guys, jangan kemana-mana dulu karena ini masih ada lanjutan nih dari hobi atau kegemaran Miss Jennifer untuk mengkoleksi details dari koleksi beliau ini tentang mobil-mobil kecil dan tepatnya mobil antik. Nah, kayak yang aku liatin sekarang ini adalah akuarium mobil untuk mobil-mobil antik dari Miss Jennifer. So, tetap ditonton ya. Thank you. Sehat selalu guys. Nah, kalau bagian belakang ini apa ini? Emang ada gudang atau termasuk hanya untuk parkir? Sekarang untuk parkir, dulu untuk kerja sih. Dulu sebelum pandemik pasti ini kosong ya? Ya. Untuk urusan kerjaan ya? Waduh, Hasil karya pandemi kan. iki truk apa iki Mbak? Songo pitulas. Iki? Sing ijo iki ngarepe sampean? Ya, 917. Oh, apa untuk ngangkut apa? Ada ini ta? Paket. Jadi Bandung Express itu ngangkut paketnya pakai ini ya? Kemalang dulu. Oh, Bahkan mau Pemalang. sampai Denpasar ini. Oh, Kita masuk sana aja ya, biar nggak kehujanan. boleh. Nah, Mobil-mobil Mercy yang lama dan hasil-hasil robahan yang belum bisa diselesaikan karena pendanaannya belum masuk. pendanaannya karena lagi pandemik ya, Miss ya? Iya. Jadi ini semua koleksi kamu kan? Kalau yang bis-bis ya mobil kantor kan. Enggak, yang ini yang kecil-kecil, mobil kecil. Ya, kalau ini modal kerja. Modal kerja. Wah. Sekarang- Tapi masih mangkrak karena pandemiknya masih berkelanjutan. Enggak, kalau yang mobil kecil kan memang tidak selalu harus dijalanin. Suatu saat nanti bisa dicari orang dengan kondisi yang seperti itu. Karena antik. Iya. Mantap. Guys, lihat deh. Banyak sekali mobil antik-antik. Loh, ini VB apa ini, Mbak? Hah? VB. Sing kayak, Rafael? kayak punyamu di depan toh? Ada Iya. satu yang hidup toh? Oh iya, ini ya hidup. Cuman masih Ini pembetulan. Ini project apa ini? Mbak, project apa? ini pesanan orang, bangunin Oh, orang. pesanan orang. Oh, jadi kamu juga nerima kayak Untuk tertentu, untuk tertentu dibangunin dari nol gitu kan. Oh. Dari mulai diangkat semua sampai bangun kaca baru, apa karet-karet baru. Terus kalau lantai. untuk surat-suratnya sendiri? Surat-suratnya ada lah dari yang Ada punya semua. mobil. Karena mobil dari yang punya kan. Aku hanya benerin aja. Hanya benerin bener. Jadi nggak ada perubahan apapun ya. Kasarannya cuman permajaan. Ya apa pengecatan ulang sama bangun ulang aja sih. Jadi dari stiker aja cuttingan semuanya bikin sendiri nih Bandung Express guys. Weh. Jadi kamu semua livery stikernya itu bikin sendiri ya? Untuk tulisan iya. Untuk tulisan. Untuk tulisan iya. Terus apalagi tadi yang bikin sendiri? Untuk ini Oh, sablonan. ya. Kalau bikin-bikin ini juga Sablon. mesinnya, presnya, apanya semua ada ya? Sablonan kaos yang bermainnya sama-sama ini lagi. Cuman di press. Ya yang Tuh, guys. kita bisa
berkreasi sendiri sih. Dikreasikan ya. Kalau aku dulu aku kejar, kita butuh mesinnya kita beli mesin. Kalau Mantap. dulu, Pelan mesinnya harganya juga tidak murce. Tapi kalau menghasilkan tidak masalah gitu. kan kita bisa, enaknya kan kita mau bikin kecil-kecil juga kita bisa menghasilkan sendiri. Oke. Yang di sana masih aman? Backgroundnya gini banget ya gitu. Gak apa-apa. Namanya ini berarti full pekerjaan. Backgroundnya kan itu kursi pesawat semua itu, no? Yang mana sana itu ya? Oh iya. Yang didudukin itu kursi pesawat. Yang dulu pernah dipasang di bis. Loh, bis kamu pernah pakai kursi pesawat? Nah, itu dipasang tahun dulu 95, 96. Oh ya, 95 ada jok pesawat masuk di bis guys. Mantap. Pada waktu orang ngetren jok-jok pesawat ya kita ikutin. Meskipun didudukin enak tapi tidak enak disandarin, untuk tidur susah Kurang ya? karena terlalu sedikit. Oke. Jadi akhirnya sisanya banyak dan kita jadiin untuk Tempat duduk tamu. ya Boleh nih diambil 2 gitu. Kata Miss Jen, gak apa-apa bawa sekarang sendiri ya gitu. Oke. So guys, buat yang pengen tahu bis Bandung Express zaman dulu, aku kasih lihat daminya ya. Ini aslinya. Sasis apa iki biyen, Mbak? Hah? Bisa Isuzu. Isuzu. Wah, keren. Setra. Bodinya Setra ya. Tuh. Kacanya. Terus yang ini yang baru. Ya ini reguler. Ini regulernya. Tapi ini dicat sendiri nih. Iya, nyaman. Dicat sendiri. Wah, sebentar guys. Weh. Mau dilelang? Buka dari harga 1M. Ini kombi. Ini lucu banget. Tuh, bisa dibuka. Bisa harga. Weh, sliding. Ini bagasi ya iso. Bagasi nih. Ngarepin Mbak. Nah. Cuma lampunya urung dipasang. Oh, lampu nih Urung dipasang. sering dipasang. Tapi iso murup lampu nih. Ora lah. Kan iki besi loh, abot. Oh iya ya. Oh iya abot. Abot iki Pak no. Oh. Ya. Iki mah detail karpet. Wih, Karpet ini lah Mbak. wih. Wih, karpet kayak asline setir. Oh, waduh. Wih, mantep. Wih, bak ledeng. Pasti ini kalau tayang banyak yang mau nih. Ci. Mantep. Cuma barang iki. Barang antik Barang penggemar apa? Konco turu. miniatur. Konco turu. Ngilangi stres ya. Tulinan iki ya, Mbak ya. Jadi ini hasil karyamu sendiri. Iya. Oh, mantep. Kan aku yang ngarep isi akeh kan sekaya sama nang. Iya. Aku mah digawe meneh. Cuma nek iki swida. Iki kan boxer biasa. Nek kae kan S class. S class kan nang ngarep ono papat S class mau gawe loro. Iki mek siji. Sing boxer siji wae. Saya boxer ora iso luwih do meneh. Jadi Miss Jenny ini bener-bener canggih guys. Lebih canggih. Canggih sekali sampai bisa bikin segala macam yang tadinya Iya. tidak bagus jadi bagus, yang tadinya bodong jadi nggak bodong ya Pak ya. Yang tadinya kurang berharga jadi berharga. Jadi berharga. Wah bener-bener. Oke.